Kalau seperti itu tentu bukan saya yang akan memberikan penilaian. Yang mulialah nanti yang bisa memberikan penilaian, karena sekalipun orang itu diusulkan untuk menjadi justice kolaborator, kalau seandainya yang mulia majelis hakim menolak dia untuk menjadi justice kolaborator. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Saya ingin lanjut ke dasar hukum berikutnya tentang justice kolaborator ini, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Ini tertanggal 10 Agustus 2011 tentang perlakuan bagi pelapor dalam konteks ini whistleblower dan justice kolaborator. Di sini ditegaskan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu. Kemudian ada pedoman bagi majelis hakim untuk menentukan justice kolaborator. Salah satu pedoman itu adalah syaratnya bukan pelaku utama. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, pelaku utama itu apakah sama dengan pelaku material yang menyebabkan matinya seseorang atau seperti apa? Karena ini ditanyakan pendapat saya, maka penjelasan saya terhadap pemahaman tentang siapa yang disebut sebagai pelaku utama itu, menurut saya pelaku utama itu adalah pelaku yang perannya sangat signifikan dan menentukan di dalam melakukan peristiwa pidana beserta akibatnya itu. Ya, kalau di dalam tindak pidana pembunuhan misalnya, siapa yang menusuk pakai pisau, siapa yang menembak dan sebagainya. Nah, kalau pihak-pihak yang melakukan perbuatan material itu berarti dia memiliki kedudukan yang signifikan. Sehingga dengan demikian menurut pendapat saya, orang yang berkedudukan seperti itu tentu tidak layak untuk diposisikan sebagai justice kolaborator. Saya lanjut satu poin lagi terkait dengan justice kolaborator. Sejarah dan semangat pengaturan justice kolaborator ini kan ada seorang pelaku bekerja sama, kemudian membuka peran pihak yang lebih besar atau membongkar kasusnya dan menyampaikan informasi secara konsisten dan jujur. Nah, pertanyaan kami pada saudara ahli, apakah seseorang yang pernah berbohong dalam proses pemeriksaan pidana, jadi bukan sekali bahkan bohongnya, bisa lebih dari satu kali, kemudian dia juga memberikan keterangan di persidangan secara tidak konsisten, apakah orang seperti ini pantas menjadi justice kolaborator? Mohon izin yang mulia, karena kalau seperti itu tentu bukan saya yang akan memberikan penilaian. Yang mulialah nanti yang bisa memberikan penilaian, karena sekalipun orang itu diusulkan untuk menjadi justice kolaborator, kalau seandainya yang mulia majelis hakim menolak dia untuk menjadi justice kolaborator, maka dengan alasan sering berbohong, perilakunya tidak baik dan sebagainya itu, tentu dia tidak bisa diterima dan tidak layak untuk dihadirkan di persidangan sebagai justice kolaborator.